inces. Jadi kalau misalnya nanti si Dugong datang ke PNJ ngasih bukti langsung hus Dugong hus kosong sana gitu. Mau ngasih apa kamu, buktinya cuma tipu gitu ya kan. Ya Allah, lucu banget si Dugong. Ya Allah. Ya, saya membuat laporan terhadap dokter detektif itu tanggal 16 April 2026. Ya, bentuk intimidasinya salah satu kan dokter detektif melaporkan saya dengan undang-undang UITE ya, dan fitnah. Peng, lu tuh ngapain sih di kantor polisi melulu? Nggak ada yang ngegubris lu ya, nggak ada yang ngegubris lu. Mendingan lu kayak gua nih, makan dinner ke restoran yang enak, lu bolak-balik ke kantor polisi. Aduh, hidup lu memang bener-bener nista ya. Nggak ada media juga yang mau wawancarain lu, Bopeng. Udah, sini. Udah dulu. Hola bestinya Ketani, Besti, babak baru perseteruan Miss Gossip dan Doktif dibuka lagi nih. Mengaku telah mendapat intimidasi, Miss Gossip lanjut tetap membuat laporan untuk Doktif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Kesehatan. Disebut Miss Gossip, laporannya yang ia buat di Aceh sesuai lokasi kejadian ini ia layangkan tanpa didampingi kuasa hukum. Dengan tujuan supaya nggak ada lagi peredaran produk ilegal cenah. Terlebih Besti, menurut Miss Gossip, untuk Doktif sendiri ternyata dinilainya masih aja ngeyel dan diduga masih juga kerap melakukan kebohongan-kebohongan. Ya, saya membuat laporan terhadap dokter detektif itu tanggal 16 April 2026. Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun ya. Jadi prosesnya itu untuk mencegah terjadinya pengedaran produk ilegal. Karena diketahui ya, dokter detektif menjual produk ilegal. Produk yang NA-nya sudah ditarik oleh BPOM, itu berarti produknya sudah ilegal. Sesuai dengan lokus Polda Aceh. Alhamdulillah sudah ada. Tetapi untuk pelaporan masyarakat Indonesia perihal produk ilegal tidak perlu juga harus didampingi oleh lawyer ya. Karena memang ini adalah salah satu tindak pidana yang harus kita cegah agar menciptakan wajah masyarakat Indonesia yang sehat dari peredaran produk yang ilegal. Ancamannya bentuk intimidasinya salah satu kan dokter detektif melaporkan saya dengan undang-undang UITE ya, dan fitnah. Dan terbukti saat ini saya tidak memfitnah dokter detektif. Apa yang saya sampaikan itu adalah nyata dan fakta hingga saya membawa kasus ini ke ranah hukum. Dengan glowing nation series ini dengan NA yang sudah ditarik oleh BPOM itu, dan itu termasuk produk ilegal. Kemudian dokter detektif mengatakan ada satu produk glowing nation series juga dengan NA yang baru, dan itu adalah reformulasi, dan ternyata produk tersebut juga overclaim, dan saya juga sudah melaporkannya ke BPOM. Dokter detektif masih ngeyel ya, masih berharap ini adalah sebuah mimpi. Laporan saya ini dokter detektif masih menyangkal tersebut. Tapi ini adalah fakta, ditunggu ya dok. Makin memanas, Miss Gossip yang tak ingin disebut hoax ini pun bahkan telah memajang laporan hukum yang telah ia buat untuk Doktif dalam unggahan di laman akun Instagramnya Besti. Dan meski mengaku dugaan intimidasi yang ia dapatkan tak membuatnya gentar untuk tetap melanjutkan niatnya melaporkan Doktif di Polda Aceh, bahkan mengaku belum dilirik oleh DPR ini pun, Miss Gossip mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut karena ia akan memohon perlindungan ke Fitri Sahuteru dan berharap korban lainnya juga bisa speak up tanpa takut cenah. Gak cuma itu aja, perseteruan Miss Gossip dan juga Doktif yang kerap memanas bahkan hingga membuat Miss Gossip seraya menyebut Doktif akan piknik dengan panggilan atas laporan yang telah ia buat di Aceh. Biar seru cenah. Iya, ini murni dari saya tanpa ada embel-embel apapun. Namun di sini saya juga meminta perlindungan ya
perlindungan saksi dan korban teruntuk para ibu DPR ya. Namun sampai hari ini saya kan juga belum dilirik ya oleh ibu DPR, tapi tidak masalah. Di sini saya akan berlindung di bawah Fitri Sahuteru, itu aja. Di mana itu sebuah lembaga yang saya ciptakan sendiri, begitulah. Miss, kenapa nggak minta perlindungan ke hukum? Kenapa malah berlindung di Fitri Sahuteru, Miss? Karena hanya Fitri Sahuteru yang melirik saya sebagai korban konsumen ya dari produk skincare yang ilegal ini. Selain Miss, mungkin ada lagi Miss korban-korban lainnya? Selain saya, ada beberapa korban tapi belum berani speak up. Harapan saya dengan ada pelaporan saya di sini, semoga yang korban-korban selanjutnya bisa langsung melaporkan ya produk tersebut ke pihak yang berwajib. Tidak perlu takut dengan ancaman apapun, meskipun saya sendiri sudah diancam oleh pemilik brand tersebut. Tetapi untuk kalian semua tidak perlu takut. Karena apa? Karena sekarang kita bisa berlindung di bawah LPBH ya, pokoknya perlindungan saksi dan korban. Meskipun tidak dilirik, kalian bisa berlindung di bawah naungan Fitri Sahuteru. Itu aja sih. Dan saya juga memohon kepada Kak Fitri Sahuteru untuk terkait Blueing dan UITE itu akan saya buat pelaporan terpisah ya. Bisa jadi nanti saya akan melaporkannya di Jakarta. Karena apa? Biarlah dokter detektif terbang kan Aceh Jakarta biar seru kan. Mungkin kurang piknik, kurang keliling, kurang flexing. Biarlah dokter detektif. Kalau korban sendiri sudah ada yang menghubungi Miss atau Kak Fitri mungkin? Untuk korban beberapa yang menghubungi saya, bahkan mereka bersedia menjadi saksi dalam pelaporan saya. Oke, Miss tadi kan bilang katanya korban juga bisa berlindung sama Miss Gossip sama Kak Fitri juga. Memang akan ada perlindungan seperti apa sih yang diberikan sama Kak Fitri gitu untuk para korban kalau misalkan memberikan laporan atau semacamnya, pengaduan lah gitu? Iya, setidaknya kalian jaminlah untuk perlindungan hukum, itu aja. Dan yang dibutuhkan oleh para korban ini adalah perlindungan hukum dari intimidasi mafia skincare. Nah, kalau Miss Gossip seraya sebut laporan di Aceh bakal bikin Doktif piknik Jakarta Aceh, hal berbeda justru terlihat dari Fitri Sahuteru yang diduga menilai Doktif hari-harinya sibuk dengan memeriksa kinerja aparat karena diduga panik laporannya nggak jalan. Dalam unggahan akun TikToknya, Fitri pun seraya mentertawakan lawannya itu lantaran menurutnya tengah habis akal untuk memfitnahnya. Bopeng, lu tuh ngapain sih di kantor polisi melulu? Nggak ada yang ngegubris lu ya, nggak ada yang ngegubris lu. Mendingan lu kayak gua nih, makan dinner ke restoran yang enak, lu bolak-balik ke kantor polisi. Aduh, hidup lu memang bener-bener nista ya. Nggak ada media juga yang mau wawancarain lu, Bopeng. Udah, sini. Udah dulu. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Bopeng Jereng. Gimana? Habis akal untuk fitnah aku. Kata dia gini, guys, mau tahu nggak, si Nepos ini dapat saham 30%. Kalau aku nyikat si Begeng, katanya. Ngebelain, udah pasti ngebelain. Gue kan udah bilang, gue akan bela si Begeng sampai gepeng. Lupa lu. Bopeng, gue tuh bukan lu yang mampu dan ahlinya nyari-nyari uang haram. Dari memeras, dari menekan hidup orang, dari cari-cari nafkah idah. Bukan elu, gue Bopeng. Gue Fitri Sahuteru ya. Masih jago ringkas, masih bisa cari uang halal yang terhormat, yang punya martabat ya. Bukan kayak lu Bopeng. Lu sadar diri ya. Sadar diri kalau lu itu lebih dari sampah ya. Lu itu lebih dari orang nista. Mendingan gue mah menghormati orang pengemis tuh di pinggir jalan, atau anak-anak pang yang gue hormatin. Sinting lo Bopeng. Hari ini lu kemana lagi? Ke Polda. Ke Polda mana hari ini lo? Meriksa kinerja polisi yang mana lagi lo? Gila lo. Lo gak punya temen ya yang bisa ngajak lu chill gitu.
lunch, dinner gitu. Di otak lu tuh isinya, aduh gimana ini, aduh gimana ini, Sinepos gimana ini, aduh LP aku nggak jalan, aduh begini gitu. Popeng biasanya di mana-mana. Kalau lu tuh ditemenin Markus, nggak begitu kalau Markus bener. Popeng, lu bener-bener jadi Pak Badut gua, Popeng. Jangan sadar dulu ya, jangan sadar dulu. Keep menggila. Tak ingin tinggal diam. Doktif dalam video yang beredar pun terlihat memberikan reaksinya Besti atas dugaan produknya yang dihimbau Miss Gossip agar korban untuk gak takut speak up. Yang ditanggapi Doktif dengan nada santai. Begitupun reaksi Doktif terhadap yang diduga FS, di mana Doktif memberikan warning atas panggilan absen seterunya tersebut sambil menyinggung soal TPPU. Pakai Doktif silakan. Ada juga yang nge-share ini apa produk, siapa yang beli produknya Doktif disuruh ngelaporin, kata Doktif. Ketawa ngakak, itu pembelinya Doktif sampai ngadu ke akun Amir Adam Official. Dia bilang, "Dok, masa kita di DM-in buat ngomongin kalau produk Doktif overclaim? Orang kita nggak ada masalah kok, kulit kita baik-baik aja. Kenapa sih pos Kuranto bagi-bagi si Nepos itu guys?" Kalau Doktif ngebahas Nepos gampang, ngebahas Nepos tuh gampang. Balasannya cuman gini, kenapa kok mangkir, udah gitu aja ya. Jadi kalau misalnya dia ngoceh macem-macem, pertanyaan Doktif cuma satu, kenapa kok kamu mangkir, udah sesimpel itu. Jadi kalau kalian misalnya dia iya betul komit ya nanti ya, kalau si Nepos juga pasti kena 1000% pasti kena dia guys, cuman tinggal tunggu waktu aja karena dia inces. Jadi kalau misalnya nanti si Dugong datang ke PNJ ngasih bukti, langsung hus Dugong hus kosong sana gitu, mau ngasih apa kamu, buktinya cuma tipu-tipu gitu ya kan. Ya Allah, lucu banget sih Dugong. Ya Allah. Oh iya, jadi nanti LPSK karena TPPU ya, Doktif melaporkan TPPU ini memang resikonya. Kan katanya Doktif yang udah laporin. Ya Doktif mah udah laporin dia dari zaman sebelum Lebaran. Tapi karena kepotong Lebaran, jadi kemungkinan Doktif baru dipanggil di minggu depan untuk ngasih bukti. Gitu. Kalau Doktif mah omongannya Doktif mah nggak ada yang nggak bener guys, selalu fakta data. Makanya si Nepos itu karena dia kebingungan cari bahan buat ngejatoin Doktif, akhirnya dia cuma bisa framing dengan ngehoax gitu ya. Teh Rike itu mengacu pada siapa ya Dok? Gak tahu Doktif guys, tapi yang jelas kemungkinan Dokter Oki kali ya, seperti itu. Doktif nggak jadi saksi di PMA. Saksi apa sayang? Dokter Oki kan yang soalnya, kalau Doktif kan nggak ngerti. Nanti lihat postingan. Iya Teh Rike, tadi juga Doktif sudah kontak-kontakan dengan Teh Rike. Dok, capek nggak sih sama huru hara? Enggak sih, kalau misalnya bisa mengembalikan uang masyarakat ngapain harus capek? Gitu kan, duit kalian kembali. Tapi kalaupun duit kalian nggak kembali ya nggak apa-apa, dia si pelaku ini ya harus mempertanggungjawabkan entah asetnya disita atau gimana. Karena kalau Doktif memasukkan pasal TPPU ini enak, asetnya akan disita gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat nggak bisa dapetin ya biarin aja jadi milik negara gitu aja Doktif mah. Ya Besti, Prihara ini masuk babak baru lagi nggak sih? Secara sekarang udah sama-sama lapor juga. Kita lihat aja deh gimana kelanjutannya. Dan semoga makin terang benderang ya, biar nggak pusing lagi Besti. Dan kita semua juga jadi damai, bener gak? Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.